Nama saya Sri Titi Simanjuntak dengan NPM 2101010175. Saya dari kelompok 1 IPS grup PGA 4 dengan judul makalah kelompok kami yaitu pengembangan bahan ajar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit prosedur pengembangan bahan ajar dan alasan pengembangan bahan ajar dilakukan. Sekian perkenalan saya akan menjelaskannya. Baiklah, kita akan masuk ke dalam penjelasannya, yang dimana prosedur pengembangan bahan ajar. Apa itu prosedur pengembangan bahan ajar? Prosedur pengembangan bahan ajar adalah langkah-langkah untuk membantu seorang guru dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di dalam kelas. Prosedur adalah langkah-langkah pentahapan dan urutan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam menyediakan bahan ajar. Yang pertama, kita harus melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Yang kedua, kita harus memilih sumber belajar. Sumber belajar itu terbagi menjadi dua kriteria, yaitu kriteria umum dan kriteria khusus. Yang ketiga, kita harus menyusun peta bahan ajar. Nah, di saat menyusun peta bahan ajar, ini perlu dilakukan agar kita mengetahui bahan ajar itu independen atau dependen. Yang selanjutnya, jenis-jenis bahan ajar. Ada non-cetak dan cetak. Non-cetak adalah seperti kaset, radio, video, audio, visual. Sedangkan yang cetak adalah buku, modul, brosur, handout. Nah, sekian dari penjelasan prosedur pengembangan bahan ajar yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk kepada alasan bahan ajar perlu dilakukan. Nah, alasan bahan ajar perlu dilakukan yaitu, baiklah, yang pertama yaitu alasannya, dengan adanya pengembangan bahan ajar, maka guru akan lebih runtut dalam mengajarkan materi kepada murid dan tercapai semua kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang kedua itu karena ketersediaan bahan ajar sesuai tuntutan kurikulum, yang artinya seorang guru harus menyesuaikan bahan ajar itu sesuai dengan tuntutan kurikulum yang ada. Dan alasan yang ketiga yaitu karena karakteristik sasaran, di mana karakteristik sasaran seorang guru itu berbeda-beda. Jadi penyampaiannya itu, seorang guru terus mampu menyampaikan pengembangan bahan ajar itu dengan baik agar siswa itu dapat menerimanya dengan baik dan dapat dimengerti. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dari prosedur pengembangan bahan ajar dan alasan pengembangan bahan ajar. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.